Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana keadaannya? Semoga baik-baik saja, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, melanjutkan materi kita. Hari ini kita memasuki chapter 7, chapter ke-7. Sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar atau KD dari chapter 7 ini, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan yang terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaannya, dengan memperhatikan unsur kebahasaan simple present tense. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang simple present tense, lalu kemudian akan dilanjut oleh video selanjutnya yang insya Allah akan membahas tentang adverbs of frequency. Oke, sekarang kita akan membahas tentang simple present tense. Oke, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih simple present tense itu? Oke, simple present tense is used to express habitual actions or general truth. Jadi, simple present tense ini yaitu sebuah jenis tenses yang biasa digunakan untuk mengungkapkan atau menunjukkan kegiatan yang biasa kita lakukan atau yang sering kita lakukan. Selain itu, simple present tense ini juga bisa digunakan sebagai sebuah pernyataan atas suatu hal yang kebenarannya itu sudah pasti dan tidak diragukan lagi. Maksud dari kegiatan yang biasa atau yang sering kita lakukan itu seperti saya bangun tidur pukul 4 atau ibu saya memasak di dapur setiap pagi. Seperti itu. Kemudian sebagai pernyataan atas suatu hal yang kebenarannya itu sudah pasti, maksudnya seperti contoh pernyataan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Oke, untuk membuat kalimat menggunakan simple present tense kita harus terlebih dahulu mengetahui subjek-subjeknya. Apa aja sih subjek-subjek itu? Oke, yang pertama ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia, laki-laki, she, dia, perempuan, dan terakhir yaitu it. It ini untuk benda atau hewan. Untuk membuat kalimat yang menggunakan simple present tense, kita bisa membagi subjek-subjek ini menjadi dua terlebih dahulu. Yang pertama, kelompok I, you, they, we, dan kelompok kedua yaitu he, she, it. Kenapa kita bagi? Karena untuk membuat kalimat simple present tense, kita harus memperhatikan subjeknya. Kalimat simple present tense yang menggunakan subjek I, you, they, we akan berbeda rumus dengan kalimat simple present tense yang menggunakan subjek he, she, it, seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang rumus untuk membuat kalimat simple present tense. Yang pertama, dengan menggunakan subjek I, you, they, we. Untuk lebih mengingatnya, I, you, they, we ini kita sebut dengan Ayu Dewi. Rumusnya, subjek plus verb one plus object. Seperti pada contoh kalimat ini. We use social media every day. We use social media every day. We-nya sebagai subjek, use sebagai verb one, social media sebagai objek, dan everyday-nya sebagai keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kita menggunakan sosial media ini setiap hari. Lalu, untuk kalimat negatifnya menjadi we don't use social media every day. Kita tidak menggunakan media sosial setiap hari. Nah, di kalimat ini, dalam struktur ini, kita menggunakan don't. Untuk subjek I, you, they, we, ketika kalimatnya menjadi kalimat negatif, kita tambahkan don't atau do not. Sehingga menjadi
we don't use social media every day, atau we do not use social media every day. Lalu bagaimana dengan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya? Untuk kalimat pertanyaan, do kita letakkan di paling depan sebelum subjek, hingga menjadi do you use social media every day? Apakah kamu menggunakan sosial media setiap hari? Kita lihat di sini susunannya, do, kemudian subjeknya itu kita ganti menjadi you. Lalu objeknya sosial media dan keterangan waktunya tetap kita taruh di belakang. Seperti itu. Sekarang mari kita coba mengubah kalimat ini ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan simple present tense. Aku dan kamu pergi ke sekolah setiap hari. Ya, betul. You and I go to school every day. Untuk penggunaan subjek I bersama subjek yang lainnya, biasa kita letakkan subjek I tersebut di belakang setelah subjek yang bersamanya. Seperti you and I. You-nya kita letakkan pertama, kemudian I-nya kita letakkan setelahnya. You and I go to school every day. You and I sebagai subjek, go-nya sebagai kata kerja atau verb, to school-nya sebagai pelengkap dari verb, dan everyday ini sebagai keterangan waktu yang dilakukan secara sering atau setiap hari. Lalu bagaimana ketika kita ganti menjadi kalimat negatif? Yes, you are right. Ketika kita ubah menjadi kalimat negatif, maka kalimat itu akan menjadi you and I don't go to school every day. Kita menggunakan don't sebagai petunjuk, sebagai penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat negatif. Okay, I think enough for this material about simple present tense. Tapi ini baru kita bahas untuk yang subjeknya ayu, they, we. Untuk subjek yang he, she, it akan dibahas di video selanjutnya. Have a great day everyone and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.